Aku sih ngeliatnya kayak dia tuh ngerasa mimik mukanya tuh suka beda-beda gitu. Terus kadang suka ngeliat tangannya, misalnya aku taruh tangannya gini, aku tinggal tau-tau udah kayak gini, kayak gitu, gerak ke atas. Aku taruh di mobil, posisi itu duduk ke depan, lihat depan gitu. Tapi giliran aku tengok gitu, ternyata kepalanya tuh udah miring ke arah jendela samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ton, masih di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada episode kali ini kita sangat spesial karena kita sedang berada di Yogyakarta. Kenapa kita sedang di Yogyakarta? Jadi ceritanya gini kawan-kawan Alur Kehidupan. Kita bikin Q&A lewat sosmed Instagram. Kita tanya-tanya kepada kawan-kawan Alur Kehidupan siapa yang punya cerita menarik, dan akhirnya kita menemukan salah satu narasumber yang menurut tim Alur Kehidupan tuh ceritanya sangat menarik. Dan kita langsung saja sapa siapa narasumber kita. Halo semuanya, nama saya Julia, saya dari Jogja. Saya akan menjadi narasumber di channel YouTube Alur Kehidupan. Alur Kehidupan. Oke, namanya Mbak Julia. Jadi Mbak Julia ini punya cerita menarik bersama boneka-bonekanya. Boleh diceritain Mbak Julia? Jadi saya punya boneka bayi ya. Pertama beli itu tahun 2014 yang ini. Dan yang satunya tahun 2017. Oh, jadi belinya itu berbeda tahun ya? Iya. Oke, idenya gimana sih Mbak? Kenapa beli boneka ini dan belinya itu di mana? Boleh diceritain? Aku belinya sih online ya. Oh, belinya online. Yang mau sih adikku, dia tuh pengen banget punya boneka bayi, kayak katanya sih buat temen gitu kalau di rumah. Tapi kan karena adikku tuh kuliahnya nggak di sini, jadinya aku yang paling lama sama boneka-boneka ini. Terus gitu. kayak udah sayang banget gitu sama bonekanya. Oh, jadi beli online random aja ya, nggak milih boneka yang apa gitu atau gimana? Milih pengennya tuh kayak pokoknya kalau adikku tuh pengennya yang boneka tuh yang cantik gitu lah. Kalau yang cantik kan berarti yang kayak agak-agak bule gitu. Oke, jadi ada namanya nggak sih biasanya boneka ada. dikasih nama tuh? Kalau yang 2014 ini aku namanya Empong, karena kan pakai kempengan. Empong. Empong, jadi namanya Empong. Terus kalau yang 2017 ini karena yang satunya namanya Empong, jadi aku yang ini kasih nama tuh Emping. Emping ya. Satu Empong, satu Emping. Oke, jadi cerita ini gimana sih Mbak? Ceritanya kan katanya ini boneka ada penunggunya ya, ada makhluk gaibnya nih. Ceritanya gimana tuh Mbak? Awalnya tahun berapa sih bisa sadar ini ada yang menunggu gitu? Waktu itu kan tahun berapa ya? Kalau tahunnya ini ngerasa ada yang nunggu sih sebelum aku nikah ya, mungkin tahun 2017 2018 gitu. Cuma kan, jadi lumayan lama ya jedanya ya, dari pertama kali beli sampai akhirnya sadar itu. Iya, sadarnya tuh 2017 2018 gitu. Dia kayak, aku sih ngeliatnya kayak dia tuh ngerasa mimik mukanya tuh suka beda-beda gitu. Tapi yang ngerasa tuh kalau aku tanya ke yang lain di rumah itu rasanya kayak sama aja, biasa kayak gitu. Terus kadang suka ngeliat tangannya, misalnya aku taruh tangannya gini, aku tinggal tau-tau udah kayak gini, kayak gitu, udah gerak ke atas. Itu ini kan ada dua boneka. Yang mana dulu nih yang awalnya Mbak ngerasa yang boneka tuh ada penghuninya gitu? Yang ini. Oh, yang 2014. yang Empong. Yang Empong. Gimana ceritanya tuh pertama kali tahu Empong ini ada yang
sosok misteriusnya? Oh, nah jadi gini, pas aku ngerasa dia itu apa namanya kayak dirasukin gitu dan tangannya suka berubah-ubah gitu kan. Nah itu aku coba tanya ke apa namanya kayak ya orang indigo gitu, ke ya orang pintar lah ya. Nanya ini bener nggak sih ada isinya? Soalnya kok dulu aku waktu pernah opnam gitu di rumah sakit kan dia tak bawa. Terus waktu pulangnya itu aku taruh di mobil, posisi itu duduk ke depan, lihat depan gitu. Tapi giliran aku tengok gitu ternyata kepalanya tuh udah miring ke arah jendela samping, kayak lihat pemandangan gitulah. Nah dari situ aku mulai udah kayak curiga, oh jangan-jangan apa emang ada isinya, karena kan kadang suka ngasih kode-kode gitu loh kalau misalnya kayak berubah gerakan tapi ya kayak tahu-tahu kayak gitu kan. Terus aku coba tanya ke ini orang indigo gitu ya, kebetulan kenal, ternyata emang ada isinya gitu. Kalau mbaknya sendiri indigo juga atau ya normal kayak saya juga? Cuma kayak peka gitu sih. Oh, lebih peka. Peka aja gitu. Tapi kalau kayak ngelihat gitu enggak. Lebih kayak apa sih namanya, suka didatengin lewat mimpi. Taunya kebanyakan dari mimpi gitulah, mimpi-mimpi gitu. Selain tangan gerak atau mungkin mata apa gitu, ada kejadian apa lagi mbak yang dari boneka-boneka ini memperlihatkan bahwa dia tuh ada sosok penghuninya gitu? Kalau apa namanya, kalau ngeliatin dia ada itu apa namanya, kebanyakan kejadiannya dari yang itu aja sih. Tapi kalau yang kayak sampai ekstrim gitu sih enggak. Cuma waktu aku udah nanyain ke yang orang indigo dan ada isinya itu, aku apa namanya mau diilangin gitu sama orang indigonya itu yang ngisi dia gitu kan. Soalnya katanya nanti nggak bagus kelanjutannya kalau sampai besok aku punya anak gitu, nanti takutnya digangguin atau apa kayak gitu. Jadi berapa lama mbak memiliki boneka ini dari awal sampai akhirnya bawa ke orang pintar tuh jedanya berapa lama sih? Pas aku bawa ke orang pintar itu tahun 2020. Berarti udah 4-3 tahun ya? 3 tahun ya, cuma ngerasa aja. Iya, ada sosok penghuninya itu. Pas itu tahun 2020 itu aku bawa ke orang pinter itu, katanya ada, oh ini ada isinya kayak gitu. Terus juga diceritain kalau dulu awalnya yang diisi itu yang 2014 yang empong ini. Yang empong dulu perempuan tapi baik gitu kan, baik. Terus pas aku beli yang 2017 dia pindah ke sini ke yang 2017 itu sih katanya kayak gitu. Terus yang ini kemasukan yang cowok, hantu cowok anak kecil gitu, kemasukannya cowok. Terus habis itu lebih kayak sering ngasih kode kayak yang misalnya ditinggal tangannya tiba-tiba ke atas atau itu ya semenjak dimasukin yang cowok, karena emang hantunya yang laki itu tuh nakal katanya gitu. Itu kalau boleh nanya, dirasukinya itu mungkin setan dari mana atau? Itu dari ini sih, dari rumahku yang dulu yang pertama itu kan emang angker ya. Dari penunggu rumah itu aja sih. Di daerah mana Jogjanya? Oh ya, di daerah Jogja di Godean. Oh di Godean. Iya, di Sleman. Jadi dari Godean. Tapi beli bonekanya tuh dulu sewaktu masih di Godean atau? Iya, sewaktu masih di Godean. Jadi ketika dibawa ke rumah yang baru itu apa namanya? Pokoknya di rumah yang ini itu dia udah nggak ada isinya gitu. Waktu diilanginnya juga di sana. Di Godean. Waktu di Godean. Kayak dulu waktu masih di Godean tuh ini nggak sih mbak, ada mungkin biasanya kan ada yang kesurupan atau apa yang satu rumah gitu atau kalau di Godean atau emang hanya boneka aja yang nggak pernah yang sih ngasih kode-kode misterius? Kalau kesurupan gitu nggak pernah, tapi kalau kayak ditampakin sih ya lumayan sering ya. Tapi yang suka ditampakin lebih kayak ke ART ku gitu, atau mungkin kadang suamiku ngeliat kayak kok ada 2 orang kayak gitu-gitu. Kalau di sana itu kan banyak cukup lama ya, punya dari 2014 ke 2019 itu kan lumayan lama, 3-4 tahun jedanya. Emang nggak ngerasa takut mbak?
Kalau karena aku cuma nebak-nebak doang kayak misalnya, oh ini keisi nggak ya? Tapi kan itu cuma tebakanku kan, jadi aku nggak takut gitu, nggak takut paling juga enggak kayak gitu kan. Tapi kok gini ya, kok kadang tangannya gini, kadang kok gitu kayak gitu kan. Giliran waktu aku tanya ke orang pinter itu, orang indigo ya itu, ternyata emang ada isinya. Nah dari situ aku langsung takut karena kan biasanya ini boneka dua ini tuh tidur di sebelahku. Oh gitu. Nemenin tidur. Kayak waktu pertama kali nyadar ini ada penghuninya itu, Mbak langsung cerita ke orang tua atau ke ART-nya atau gitu? Enggak sih, langsung cerita ke orang tua gitu. Gimana reaksi orang tua? Takut. Oh malah takut diceritain. Terus katanya udah buang aja bonekanya kayak gitu. Kalau boleh tahu dulu beli bonekanya harga berapa, Mbak? Satunya sih sama ongkir ya, total 1 juta. Belinya online? Online. Lumayan mahal juga ya. Jadi kan sayang ya kalau dibuang. Iya sayang kan, lumayan mahal soalnya. Jadi beli boneka mahal cuman ada sosok penunggunya malah. Iya. Karena terlalu disayang itu kan. Oh jadi kan dibawa ke orang indigo itu ada saran atau apa? Ya bilangnya sih itu jangan terlalu disayang gitu bonekanya kayak manusia gitu, soalnya takutnya kemasukan. Dan itu masih mending yang masukin itu sosok anak kecil. Takutnya kalau misalnya ada sosok yang lebih kuat, misalnya yang mungkin lebih tua gitu, itu bisa kayak nendang apa ya, gimana ya, kayak gantiin posisi itu karena dia kan lebih kuat ya. Jadi dia bisa masuk ke boneka itu dan yang anak kecil itu bisa pergi gitu. Kayak digantiin sama sosok yang lebih jahat gitu bisa katanya. Ya kalau dari orang pintar itu digambarin tuh Pak, sosoknya itu seperti apa yang menunggu ini? Ya. Kalau yang ini perempuan. Perempuan masih kecil, katanya sih polos, baik gitu ya. Terus kalau yang ini sih laki-laki ya, apa namanya, katanya sih emang dari dulu tinggalnya di rumah itu gitu, di rumah yang kemudian itu. Dua-duanya sih. Tapi kalau aku kan kadang suka kemasukan mimpi anak kecil itu dan kedatangan di kamar gitu kan. Sebelum masuk ke sini sih kayaknya itu ya kayak bau-bau minyak, apa sih namanya, minyak telon bayi, tapi minyak telon bayi apa ya, kayak zaman dulu gitu loh, jadul gitulah, setiap jam 3 pagi gitu. Nah kalau kata omku sih yang orang indigo itu bilangnya mungkin pas itu emang belum ngerasukin ya, cuma main doang, mungkin pas itu ini masih keisi sama yang lain, mungkin yang kan pertamanya kan emang cewek-cewek gitu loh. Oh jadi awal mulanya cewek-cewek. Mungkin pas itu masih kemasukan yang cewek-cewek, tapi yang cowok tuh mungkin kayak katanya kayak ngerasa iri ya, gimana ya, kayak pengen disayang gitu. Mungkin ya kemungkinan tuh ya hantu anak kecil ya, mungkin meninggalnya bisa karena keguguran atau apa kayak gitulah kata omku itu. Tapi ngeliatnya tuh kayak pengen disayang gitu. Jadi ketika mbaknya tuh dulu cium-cium bau aroma yang kayak minyak telon gitu, seisi rumah nyium juga atau? Enggak, cuma aku kan di kamarku doang pas itu. Sendirian? Sendirian. Enggak takut mbak itu? Kan jam 3 pagi kan kalau di daerah kan sepi banget ya. Enggak sih, karena sebelumnya suka bawain yang lain-lain juga gitu. Sebenarnya kalau koleksi boneka Mbak Julia sendiri banyak atau hanya ini sih? Kalau yang bayi cuma ini, tapi kalau action figure yang lain sih lumayan banyak gitu. Cuma kan karena ini wujudnya bayi jadi lucu, jadi disayang gitu loh. Kayak action figure kan cuma dipajang-pajang doang. Mbak setelah ini kan cukup lama ya memiliki boneka yang ternyata ada misteri, ada sosok penghuninya lah ya bisa dikatakan. Lalu apa sih yang membuat Mbak Julia itu akhirnya memutuskan untuk oke, kita tanyakan ke orang pintar lah istilahnya? Yaitu dari yang waktu yang aku bawa pergi naik mobil, terus kan aku taruh di jok belakang gitu. Dia lihat aku naruhnya sih, dia posisi lihat ke depan gitu ya. Terus habis itu waktu aku tengok, kok dia tiba-tiba kayak kepalanya tuh miring lihat jendela gitu.
Dua-duanya? Enggak, cuma ini aja. Cuman yang cowok? Cuma yang cowok kan dia paling sering lebih ngeliatin gitu. Kalau yang ini cuma lebih nakal ya? Lebih nakal, yang ini sih anteng gitu kan. Terus habis itu, oh ini apa, yaudahlah apa aku tanyain aja kan awalnya tuh mau nanya tuh juga, aduh nanti kalau diketawain gitu kan. Terus habis itu ya udah aku tanyain ke orang Indigo yang aku kenal gitu kan, ya udah aku anggap om gitu lah ya. Itu ternyata emang ada isinya gitu, dua-duanya, yang ini laki, yang ini perempuan gitu. Itu nanyanya itu setelah mbaknya nikah atau masih sendirian? Pas itu kan tahun 2020 tuh aku udah nikah. Oh udah nikah, jadi nanya ke orang pinter itu setelah nikah? Setelah nikah. Saat dibawa ke orang pinter itu diceritain nggak sih sosoknya tuh seperti apa sih yang di dalam empong dan empeng ini? Oh gitu ya. Jadi waktu dikasih tahu kalau ada yang nungguin, terus kan akhirnya udah diilangin tuh. Nah terus aku kan suka kedatangan mimpi sosok laki-laki kayak anak kecil pakai baju Jawa gitu, pakai jarik, terus pakai beskap hitam, pakai blangkon kayak gitu, dan dia tuh kayak pengen banget main di kamarku gitu kan. Terus mimpinya sih nggak cuma sekali ya, ada yang kayak mimpi tapi kayak setengah sadar gitu sih akunya. Itu kayak aku memang lihat kayak ada anak kecil deketin. Tapi wajahnya jelas nggak sih atau cuma samar-samar atau? Jelas sih, tembem gitu. Terus yang kedua tuh aku setengah sadar gitu, dia tuh kayak deketin tapi di samping itu tuh ada sosok cewek udah dewasa gitu, udah gede lah ya, udah besar gitu, dia kayak yang ngusir gitu, dia kayak gitu-gitulah. Nyuruh pergi mungkin. Nyuruh pergi, nggak boleh kesini gitu kan. Nah terus akhirnya aku coba tanyain tuh ke omku yang Indigo itu kan, itu yang suka datang ke mimpiku, itu yang pernah masuk ke empong nggak sih gitu kan. Katanya iya emang. Udah ternyata itu benar, memang seperti itu sosok yang ada di dalam sini boneka. Terus habis itu omku coba nanyain tuh ke hantunya yang anak kecil itu kan, coba ditanya, itu dia bilang kan pakai bahasa Jawa tuh, dia bilangnya kalau dia tuh yang punya rumah ini gitu, orang tuanya dia itu yang punya rumah ini gitu. Yang di itu yang di Godean itu. Terus coba tanya kayak keluarga gitu kan, pernah nggak pernah gitu ada mungkin anaknya yang yutku atau simbahku mungkin yang keguguran atau apa kayak gitu kan. Ternyata emang ada, pernah mungkin anaknya yang yut kakungku gitu, mungkin ada yang pernah punya anak keguguran terus dikubur di daerah situ. Pokoknya rumahku. Saya jadi penasaran Pak, seperti apa sih rumah yang di Godean itu? Rumah Jawa atau rumah Jawa gitu joglo, udah lama banget. Oh udah rumah zaman dulu ya? Rumah zaman dulu ya, terus ya yang angker gitu. Angker. Banyak penunggunya kayak gitu. Terus dari situ jadi tahu ya kan, waktu di mimpi itu kan aku lihat jelas tuh mukanya, itu emang mirip kayak yang Yut putriku gitu mukanya itu. Jadi mungkin emang anaknya keguguran. Yang keguguran dulu itu ya. Karena pakai bajunya tuh lengkap Jawa gitu kan, kayak ya zaman dulu gitulah ya, kayak gitu. Terus kalau yang yang perempuan itu nggak tahu pasti sih kalau yang perempuan, karena dia modelnya kan kayak anteng gitu kan. Terus emang sebelumnya itu aku kalau mainin boneka ini aku emang kayak nggak tahu kenapa aku ngenalinnya yang ini tuh nakal gitu. Kalau yang ini tuh anteng, dan anteng itu nggak nakal, kalem, dan yang ini tuh kadang suka tak mainin, misalnya bonekanya suka tak tampakin dia kayak misalnya kayak ngintip pintu gitu loh. Dan aku kaget aja, ternyata emang maksudnya yang hantunya itu pun juga meraktekin setelah keluar dari boneka ini kan, yang waktu suamiku ngeliat. Jadi proses ngilanginnya tuh gimana Pak? Dibawa ke sana ke orang pinternya atau waktu dimandiin kembang atau apa gitu? Enggak sih,
Jadi apa namanya, aku taruh di cermin di kamar gitu kan, di depan cermin, soalnya katanya taruh aja di depan cermin gitu, nanti biar dibantu sama om dari sana gitu buat ngilangin. Terus kalau nggak salah sih disuruh kasih air putih gitu. Air putih. Ya air mungkin putih perantaranya biasa, apa perantara. gimana kayak gitu. Terus akhirnya ya udah hilang gitu kan, udah hilang. Tapi malamnya tuh kayak dengar suara kayak apa sih, kayak suara apa ya, keras gitulah, kayak suara barang jatuh. keras tapi tepat di depan kamar gitu, tapi ya nggak ada yang jatuh atau apa gitu. Ininya lama nggak sih Mbak? Misalkan bawa ke sananya terus berapa hari kemudian baru hilang atau? Enggak sih, cepet sih prosesnya itu. Jadi cepet berapa menit gitu. Ada syarat-syarat lain nggak Mbak selain harus nyiapin apa tadi air putih? Enggak sih, enggak, cuma itu aja. Terus habis itu apa namanya, ada suara itu tadi, aku tanyain, katanya oh itu apa namanya, yang nunggu itu maksudnya tuh apa namanya, masih pengen gitu di situ karena kan disayang kayak gitu. Itu tahun berapa proses ngilanginnya? Itu tahun 2020. Oh 2020. Setelah dihilangin itu ada kejadian-kejadian yang mungkin dalam tanda kutip aneh atau apa gitu ya. Waktu itu jadi mungkin 2 atau 3 hari gitu lah kan, waktu lagi nonton TV tuh di kamar aku sama suamiku kan. Pas itu posisi kamarnya tuh terang gitu kan, nggak gelap gitu lah. Terus apa namanya, pintu kamar itu kan modelnya kan yang 2 pintu gitu loh. Nah yang pintu yang sebelah kiri itu kan kebuka. Nah terus suamiku waktu nonton TV itu dia ngeliat kayak ada anak kecil ngintip gitu, matanya hitam besar, mukanya tuh putih kayak apa sih, yang hantu Jepang itu loh. Hantu Jepang apa ya, itu pernah ada filmnya gitu. Yang tahu kayak gitu. Tapi terus giliran nama suamiku dilihat gitu, dia langsung kayak apa namanya, sembunyi. Itu prosesnya lama itu Mbak? Atau sekali ngelihat suami langsung diliatin balik ngilang? Enggak, jadi posisinya emang itu hantunya tuh ngeliat. Mungkin kan dia emang nggak ada niat buat ngeliatin ke orang kan, cuma kan karena suamiku itu kadang bisa ngeliat kayak gitu, mungkin pas timingnya itu pas tepat lagi gini nengok. Terus yang penampakannya tuh ya udah ngumpet gitu loh, karena ketahuan apa namanya, dia ngeliat kayak gitu. Jadi itu tapi itu setelah proses dihilangin sama orang pintar setelah proses dihilangin sama orang pintar itu, jadi dia tuh kayak ya masih di situ gitu, masih pengen masuk kamar tapi kan nggak dibolehin. Terus juga besoknya tuh pas apa ya, bangun mungkin pas subuh gitu ya, mau bangun gitu, kayak suamiku tuh kayak ngiler, ada yang buka pintu tuh anak kecil cewek, rambutnya pendek gitu. Jadi setelah dibawa ke orang pintar tuh jadi nggak serta-merta dia tuh hilang begitu saja ya? Tapi tetap masih ada di lingkungan masih pengen di situ. Nah mungkin kalau yang perempuan sih mungkin yang ini ya, yang nunggu yang ini gitu. Oke, tapi kalau untuk saat sekarang ini Mbak, pernah nggak sih kejadian-kejadian aneh gitu? Kalau sekarang sih enggak. Tapi setelah itu tuh mungkin tahun berapa ya, 2021 itu kadang suka didatengin gitu sih lewat mimpi. Oh, tapi datang lewat mimpi? Datang lewat mimpi. Sosoknya anak kecil juga? Anak kecil atau? Pakai baju Jawa gitu. Yang cowok sih ya, lebih yang cowok pakai jari. Jadi emang yang lebih sering menampakkan diri itu yang laki, yang cowoknya ini, yang si empong ini ya? Yang empong ini. Terus ternyata ya yang di mimpi tuh, yang didatangin mimpi tuh gak cuma aku, ternyata adikku juga. Oh, adiknya juga didatangin, yang justru yang punya ide pertama kali beli boneka ini ya. Terus juga sebelum aku tanyain ke orang pintar tuh juga adikku tuh pernah WA aku gitu kan, kok dia tuh mimpi ini tuh hidup gitu. Ternyata ya emang bener yang hidup ya, ternyata ada sosok penghuninya ternyata. Iya. Gitu sih, tapi udah nggak pernah sih datangin mimpi gitu lagi. Kalau untuk sekarang emang udah nggak pernah. Mungkin karena aku udah pindah rumah juga. Oh jadi udah pindah. Oh jadi udah nggak di Kemudian pindah rumah, udah hilang gitu. Udah hilang. Tapi kenapa masih dikoleksi? Atau mungkin karena kan kenangannya sayang itu? Ya, sayang kan karena harganya lumayan kan. Jadinya
terus kan juga udah hilang ya, terus kan lucu, jadi ya udahlah masih aku simpen gitu. Jadi untuk saat ini udah tapi nggak mau aman-aman aja. Disayang lagi gitu, soalnya kan kata yang omku tuh bilang kalau terlalu disayang takutnya nanti ada yang masuk gitu. Apalagi kan ini boneka bayi ya, boneka anak kecil gitulah. Jadi jangan terlalu disayang gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa deh aku simpen, tapi ya udah nggak usah aku pegang-pegang lagi kayak gitu. Oke Mbak, akhirnya kita sampai di penghujung cerita ini Mbak. Kira-kira ada pesan-pesan apa sih Mbak yang pengen disampaikan ke kawan-kawan alur kehidupan? Mungkin ya kalau misalnya ada yang punya anak kecil, punya boneka wujud ya bayi ya manusia gitulah ya, apalagi yang agak besar gitu kayak ini, jangan terlalu dianggap kayak manusia lah ya. Maksudnya jangan terlalu disayang banget gitu. Misalnya seandainya dia rusak ya udah rusak gitu, jangan terlalu bener kayak dianggap adik atau apa. Kalau ini kan sampai aku bawa jalan-jalan tuh, liburan kayak gitu-gitu. Soalnya takutnya ya bisa kemasukan gitu. Baiklah, kawan-kawan alur kehidupan, akhirnya sampai di penghujung cerita dengan Mbak Julia. Terima kasih Mbak Julia sudah menjadi narasumber untuk alur kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.